Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gelan Hahanusa, SE ACC Akasi E, selaku dosen program studi akuntansi sarjana di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya di sini mengampu mata kuliah akuntansi biaya dan manajemen dengan bobot 3 SKS teori. Adapun untuk deskripsi dari mata kuliah ini yakni membahas rangka konseptual yang mendasari akuntansi biaya seperti konsep elemen-elemen penggolongan dan perhitungan akuntansi biaya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pengetahuan perilaku manajemen, penyusunan laporan akuntansi manajemen untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, guna mendukung pengambilan keputusan. Untuk materi yang diberikan dalam mata kuliah ini terdiri dari karakteristik akuntansi manajemen, pengenalan istilah dan tujuan biaya, perilaku biaya, penentuan harga pokok produk, metode harga pokok produk full costing, pengantar lanjutan, lalu ada job costing, kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM, anggaran induk dan akuntansi pertanggungjawaban, penentuan harga jual, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan berfokus pada keputusan harga, kemudian biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus, sistem pengendalian manajemen, dan penyusunan program dan anggaran. Buku yang digunakan untuk mata kuliah ini yakni Holmgren Charles dengan judul Akuntansi Biaya, edisi ke-12 jilid 1. Lalu ada Mulyadi, Akuntansi Biaya, edisi 5. Halim Supomo, Akuntansi Manajemen, edisi 2. Holmgren Sundim, Pengantar Akuntansi Manajemen, edisi ke-16 jilid 1. Supriyono, Akuntansi Manajemen 1, Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan, edisi 1. Supriyono, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen untuk Teknologi Maju dan Globalisasi, edisi kedua. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, yakni di kelas, dan secara daring dengan menggunakan e-learning Fakultas Ekonomi dan Sosial. Kemudian, metode pembelajaran dalam akuntansi biaya dan manajemen ini, yang pertama, yakni dengan ada ceramah singkat yang dilakukan oleh dosen, lalu mahasiswa memberikan umpan balik. Lalu metode kedua yakni small discussion group ya, atau SGD, di mana mahasiswa membentuk suatu kelompok lalu mendiskusikan dengan tema yang diminta oleh dosen, lalu setelah hasil diskusi mahasiswa dipaparkan di depan kelompok dan dilakukan sesi tanya jawab. Untuk bobot penilaian mata kuliah ini, yang pertama ada tugas sebesar 35%, kuis 5%, kehadiran 5%, sikap 5%, diskusi 10%, kemudian ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%, sehingga total bobot penilaian yakni 100%, di mana 100% terdiri dari 60 proses dan 40 hasil. Berikut contoh pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya dan manajemen dengan topik perilaku biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai training, kita berdoa masing-masing, berdoa di rumah. Cukup? Oke, gimana kabarnya? Baik. Berikutnya ya, apapun. Nah, pemilihan kita yang ada pada pagi ini adalah terkait dengan perilaku biaya. Nah, untuk
masuk ke dalam materi, teman-teman nanti setidaknya sampai dari pembelajaran perkuliahan ini, yakni mampu memahami dan mengingat terkait dengan istilah biaya. Sehingga tujuan dari materi ini adalah yang pertama, teman-teman, itu akan memahami apa yang dimaksud dengan biaya. Ini dari mulai dari terminologinya, ya, kemudian terdiri dari apa saja biaya yang perilaku biaya itu, kemudian pola perilaku dan fungsi biaya, dan terakhir adalah penggolongan biaya. Ini adalah tujuan dari materi kita. Nah, yang pertama, silakan, adakah yang ingin menjawab apa itu biaya? Silakan, ada yang menjawab? Ya, silakan, Mas. Iya. Baik, Pak. Jadi biaya itu adalah pengorbanan ekonomi yang akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Iza bahwa apa itu biaya? Itu adalah pengorbanan ekonomi yang nantinya akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, dari definisi itu muncullah terminologi biaya, yang mana terminologi pertama adalah biaya aktual. Biaya aktual adalah biaya yang sudah terjadi atau sudah lampau. Dan yang kedua adalah biaya keamanan, itu biaya yang nanti akan direncanakan untuk dikeluarkan. Dan yang ketiga, ya ini objek biaya. Ini biaya yang nantinya objek apa yang akan diukur. Ya, ini adalah objek biaya. Misal pembuatan produk, sehingga produk itu adalah objeknya. Kita harus mengukur apa saja biaya yang dibutuhkan. Lalu biaya apa yang akan muncul nih? Jadi kita harus mengukur biaya dari produk itu, sehingga produk itu yang jadi objek. Lalu yang keempat, ini adalah akumulasi biaya, itu akumulasi dari seluruh objek biaya. Jadi kalau objek biaya itu ada lebih dari 2, maka diakumulasikan jadi akumulasi biaya. Ya, setelah itu baru yang terakhir adalah ada unsur pembebanan. Jadi pembebanan itu kita akan membebankan biaya pada objek biaya. Ya, baik itu nanti hasil langsung maupun tidak langsung. Ini adalah pembebanan biaya. Oke, terus selanjutnya, jadi terkait dengan perilaku biaya. Nah, yang pertama adalah bagaimana biaya itu diperlakukan. Jadi biaya itu dilakukan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, biaya tersebut itu digolongkan atas dasar yang pertama ya, biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah secara proporsi sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Baik kegiatan produksi atau kegiatan jasa dalam suatu perusahaan. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari biaya variabel? Silakan. Ya, silakan Bang Jeffy. Dari biaya variabel itu ada biaya langsung, biaya langsung, biaya pembukuan yang dikatakan Terima kasih atas jawabannya Mbak Didi. Jadi memang contoh dari biaya variabel yaitu ada biaya variabel langsung, kemudian biaya tidak langsung, dan komisi penjualan ada atas persentase. Nah, saya ada biaya variabel, ada juga biaya variabel itu dibagi dengan biaya variabel produktif. Di mana soal biaya variabel ini, biaya yang tidak berubah, ya nominalnya tidak berubah, meskipun volume produksinya itu bertambah atau kurang. Jadi kalau misalkan kita lihat pada kolom, ya kita lihat bahwa produksi dalam segi, ya, jadi ini adalah volumenya, dia akan selalu bertambah. Kemudian biaya baku politik ini sama dengan biaya variabel politik. Jadi dimanapun biaya variabel politik itu dia itu volume produksinya itu bertambah, maka biaya variabel itu akan tetap. Sehingga nanti yang berubah adalah volume total dari biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini contohkan adalah bahan baku. Pada saat bahan baku itu per satuan ada 500, dia tidak akan berubah harga persatuannya. Yang berubah adalah volume atau
jumlah produksi dalam unit. Berikutnya, ini bagaimana penggambaran dari biaya variabel. Kita lihat dari sisi ini. Kalau misalkan kita lihat tentang total biaya variabel, kurva itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang ini menggambarkan bahwa pada saat tidak ada kegiatan produksi, biaya variabel itu sama dengan nol. Tapi pada saat ada perubahan, yakni ada penambahan dari jumlah produksi, maka garisnya itu akan naik ke kanan atas. Sehingga garis kurvanya adalah diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Dia akan berubah secara proporsional. Jadi ke teori dari biaya variabel. Jadi biaya yang berubah secara proporsi tergantung dari jumlah kegiatan produksi. Nah, di sisi kanan yang utama dari biaya variabel proyek berarti ini adalah biaya persatuan dari biaya variabel itu. Berapapun jumlah kegiatan produksinya, biaya variabel itu akan tetap. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Ya, silakan Tante. Jadi perbedaan antara biaya tertentu itu apa ya? Oke, terima kasih. Apa yang pertanyaannya? Apa bedanya beban dan biaya? Sebelum saya jawab, silakan teman-teman yang ingin menjawab. Saya Bapak. Ya, Jadi biaya itu merupakan kos atau pengeluaran, sedangkan beban itu merupakan ongkos. ya. Baik, terima kasih. Jawabannya banyak. Jadi, perbedaan antara beban dengan biaya adalah dari segi waktu. Jadi kalau beban itu adalah pengeluaran di mana pengeluaran itu sama. Sedangkan biaya itu adalah memberikan keselamatan yang akan datang. Juga pengeluaran biaya itu memberikan keselamatan tidak dalam jangka waktu pendek. Ya, nah, jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang itu jangka pendek itu kurang dari 10 tahun ya, atau sama dengan 10 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun atau dari 2 tahun itu adalah jangka pendek. Itu adalah perbedaan antara beban dan biaya. Kita ke slide selanjutnya. Ini tentang biaya tetap. Nah, berbeda dengan biaya variabel, biaya tetap ini adalah dia jumlah produksi berubah dengan biaya tidak berubah. Ya, jadi dia jumlah produksinya itu berubah, namun biayanya tetap. Sehingga pertambahan jumlah volume produksi berdasarkan atas kapasitas dari biaya tersebut, maka biaya total tetap ini tetap tidak berubah. Nah, kita lihat di tabel berikut, ya, ada penjumlahan, ada kenaikan volume produksi, namun biaya tetap totalnya itu dia sejumlah 75.000. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah biaya tetap per unitnya semakin bertambah volume produksinya, biaya tetap per unit itu akan menurun. Ya, kalau misalkan dia volume produksinya berkurang, maka biaya tetap per unit itu akan bertambah. Jadi berbeda dengan biaya variabel tadi, ya, beda dengan variabel tadi. Pada saat kita lihat ke grafik sebelah kiri, ya, biaya tetap total itu berapapun ada kenaikan unit produksi, biaya tetap totalnya akan tetap konstan 75.000. Namun pada saat kita bergeser ke grafik biaya tetap per unit, pada saat ada pertambahan unit produksi, biaya tetapnya akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga kurvanya menurun ke bawah. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh dari biaya tetap? Saya Bapak. Balita, silakan. Contoh dari penggunaan biaya tetap itu ada
Penggunaan kapasitas alat produksi. Jadi berapapun jumlah volume produksi selama tidak melampaui kapasitas alat produksinya, biaya yang ditimbulkan itu merupakan biaya tetap. Ya, terima kasih Mbak Lita atas jawabannya. Betul, tokohnya adalah alat produksi selama tidak melampaui kapasitas dari alat produksi. Ini adalah pada saat suatu alat produksi itu bisa memproduksi katakanlah 300 produksi, maka biaya tetap totalnya itu akan tetap. Oke, next kita akan masuk ke materi selanjutnya yakni pola perilaku dan fungsi. Nah, apa gunanya dari pola dan fungsi ini adalah terkait dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dipisah ya untuk apa? Untuk keperluan perencanaan dan keperluan pengendalian biaya. Nah, hubungan antara biaya total dan volume dana perusahaan itu dikatakan dalam yakni biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Nah, agar fungsi ini bisa berlaku dengan baik, maka harus ada asumsi yang dipenuhi. Apa itu asumsinya? Yang pertama adalah hubungan teknis antara input output itu bersifat linear. Ya, kalau hubungan teknis tidak bersifat linear, berarti fungsi ini tidak akan berlaku. Ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah input yang diperlukan itu harus sama dengan jumlah itu yang digunakan. Ya, jadi kalau misalkan biaya tetap total itu yang diperlukan itu A atau 1, maka yang diperlukan jumlah inputnya itu sudah harus 1. Jangan berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, maka asumsi ini tidak terpenuhi dan rumus atau fungsi ini tidak bisa diberlakukan untuk menghitung biaya total. Dan asumsi yang terakhir adalah harga per input itu harus bersifat linear dengan kuantitasnya. Jadi seperti tadi harga per satuan itu harus merepresentasikan satuan dari jumlah unit ya dari biaya itu. Nah, kalau tiga asumsi itu terpenuhi, maka fungsi untuk penentuan biaya total itu bisa dilakukan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Karena kita tadi sudah mengetahui terkait dengan pola dari biaya, maka kita bisa mengalir fungsi. Ya, setelah asumsi itu kita terpenuhi, kita bisa merumuskan fungsi biaya, di mana diformulasikan fungsinya adalah Y sama dengan A plus B. Di mana Y adalah biaya total, kemudian A biaya tetap, ditambah B biaya variabel ini dan X volume kegiatan. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa dalam fungsi ini ada perkalian di X? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Mbak Lesti. Baik, karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total didapat dari hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Ya, terima kasih Mbak Lesti atas jawabannya. Betul sekali. Jadi karena unsur dari biaya variabel total itu dibutuhkan dari biaya variabel per unit dikalikan dengan volumenya. Saya lagi bahwa biaya variabel total itu bisa berubah-ubah secara proporsi sehingga membutuhkan ada perkalian B dan X. Slide selanjutnya ini adalah terkait dengan penggolongan biaya. Nah, penggolongan biaya ini gunanya adalah untuk perencanaan dan pengendalian biaya, yang mana manajemen itu bisa memisahkan antara biaya yang sifatnya unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, penggolongan biaya yang pertama adalah biaya tetap, di mana biaya tetap ini terdiri dari komiten dan diskresioner. Nah, untuk biaya komiten ini adalah biaya yang mana unsur itu sulit untuk dihilangkan atau dieliminasi. Kenapa hal itu sulit? Karena dari kebijakan pendirian suatu perusahaan oleh pimpinan. Contoh adalah
biaya depresiasi perusahaan itu tidak bisa dihilangkan. Kemudian ada biaya jangka panjang. Lalu gaji direksi itu tidak bisa dihilangkan biaya tempat itu. Nah, kemudian kalau biaya discretionary ini adalah biaya yang mudah dihilangkan. Karena kenapa mudah dihilangkan? Karena kebijakan atas penyusunan anggaran sehingga pada saat penyusunan anggaran itu dibentuk, anggaran ini sangat fleksibel sehingga oleh perusahaan ini bisa untuk dieliminasi atau dihilangkan. Nah, itu adalah unsur biaya. Nah, lalu ada unsur yang sifatnya adalah variabel, ya. Yang yang pertama adalah variabel engineer. Maksud dari variabel engineer itu adalah jadi variabel engineer ini ada hubungan secara fisik dari proses produksi. Misalkan hubungan antara karyawan dengan tenaga kerja produksi dengan bahan baku. Nah, dia hubungan fisik. Lalu kalau variabel discretionary, ya ini yang mana sifatnya itu adalah sebanding dengan perubahan volume atas kebijakan. Ya, sehingga kebijakan ini misalkan pemasaran. Jadi kalau misalkan pemasaran penjualan itu target ada 5%, nah ini merupakan biaya variabel discretionary. Ya, itu adalah contoh-contoh ya dari penggolongan biaya. Nah, itu saja untuk materi kita. Tentu bisa membaca. Untuk referensinya kita gunakan buku. Yang pertama adalah Hotgrid, lalu yang kedua Halim dan Bulwandi. Oke. Nah, sebelum itu apakah ada yang ditanya dulu? Jika tidak ada pertanyaannya, silakan teman-teman ini dibagi jadi beberapa kelompok untuk kita ya. Silakan nanti satu kelompok ini terdiri dari 4 mahasiswa. Nanti kelompok 1 ini silakan bahas kasus terkait dan kasus hanya terkait materi ya pada perusahaan itu. Kemudian kelompok 2 biaya pada perusahaan dagang, dan kelompok ketiga ini terkait dengan biaya pada perusahaan jasa. Nanti setelah teman-teman diskusi kelompok, nanti kita susun dengan pemaparan dari masing-masing kelompok perwakilan saja. Itu dia ada pertanyaan? Tidak ada, silakan kelompok kita diskusi kelompok. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 apakah sudah? Sudah. Kelompok 3 kalau sudah? Sudah. Oke. Karena kelompok sudah siap, silakan paparan dari masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya terkait biaya pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur terdapat 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi. Jadi jumlah biaya itu akan tetap sama setiap periode, tidak peduli berapa banyak produk yang diproduksi. Contohnya biaya sewa pabrik atau gedung, gaji karyawan tetap, penyusutan peralatan, asuransi, biaya bunga penjualan, dan biaya lisensi. Kemudian biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya pengemasan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya terkait biaya pada perusahaan dagang. Kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait perusahaan dagang. Jadi biaya-biaya yang mencakup perusahaan dagang yakni biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya persediaan. Selanjutnya kelompok terakhir dari diskusi kelompok 3. Perusahaan jasa merupakan semua pengeluaran yang terkait dengan penyedia layanan kepada pelanggan, yang termasuk biaya dari perusahaan jasa. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya perlengkapan, dan biaya administrasi. Terima kasih. Tempat kita simpulkan yang pertama,
Biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, perilaku biaya ada yang bertambah secara proporsional seiring pertambahan kegiatan produksi. Kemudian ada biaya secara total tidak berubah meskipun ada pertambahan kegiatan produksi jika pertambahan kegiatan masih dalam rentang kapasitasnya. Yang ketiga, biaya memiliki pola dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel untuk mengetahui keseluruhan biaya. Hal ini dilakukan untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Yang keempat, fungsi biaya yakni penjumlahan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Total biaya variabel diperoleh dengan perkalian harga persatuan dan volume kegiatan produksi. Yang kelima atau yang terakhir, penggolongan biaya tetap dan biaya variabel. Penggolongan biaya tetap terdiri dari biaya tetap komiter, ini biaya yang sulit dihilangkan, dan biaya tetap diskresioneri atau biaya yang mudah dihilangkan. Kemudian biaya variabel terdiri dari biaya variabel engineer, yakni biaya yang memiliki hubungan fisik, dan biaya variabel diskresioner. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.